Yang penting kan negeri ini baik-baik, Yang penting ya, situasi dan semua damai-damai. Itu aja esensi yang saya pikir. Artinya perintah dari Pak Jokowi turun ke Pak Luhut untuk supaya Nggak pernah bisa. Pak Jokowi perintah untuk soal ini. Oke. Ya. Yang penting situasi politik Ya, membaik. saya kira ya mestinya ya baik-baik aja. Pak Jokowi kan orangnya sangat santun. Itu aja. Jadi beliau tahu apa yang harus beliau lakukan. Hanya kadang-kadang orang suka menganggap beliau ini bisa diatur-atur. Iya. Ya, saya kenal Pak Jokowi itu bukan manusia yang bisa diatur-atur. Dia punya sikap yang jelas. Artinya sebagai sesama alumni Golkar, Pak Luhut dan Pak Surya ini punya chemistry Ya, untuk saya kira kemudian- Pak Surya paham ya Pak Jokowi. Baik aja. Hubungan yang sudah baik terbina selama ini harus mampu dipertahankan untuk membuat sesuatu yang lebih bermanfaat bagi progres pembangunan bangsa ini. Memang tadi habis membicarakan apa sih Pak Luhut? Banyak hal kita bicarakan, ya masalah-masalah politik terutama. Tadi kata Pak Luhut ada saran cawapres Pak Anies. Hah? Ada saran. Oh banyak dia tanya, tapi ngapain saya harus bicara pada kalian semua itu ya? apa malah benar ini ada ngobrol soal skema capres gitu atau gimana Pak Luhut? Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu banyak datang dari Pak Luhut. Kali pesan- tanya. Pesan Pak Jokowi disampaikan kepada Pak Ya, mungkin salam aja pada saya. Ini kan pertemuan kemarin kan Pak Luhut juga tidak ada dalam pertemuan Pak Jokowi bilang memang tidak diundang. Ya kan Pak Jokowi sudah jawab bahwa saya diundang sama beliau kan. Iya. Dari Pak Luhut seperti apa? Ya saya bisa pahamin itu, pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya. Berarti Dan beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara ya. Iya betul, tadi terjadi pertemuan Pak Luhut dengan Pak Surya, tepatnya di Wisma Nusantara, lantai 28. Kebetulan saya tidak di situ karena saling menghormati untuk tidak dia leluasa. Tapi saya di samping persis ya, artinya dialog kita menggunakan. Tapi dialog itu memang masing-masing menyadari perlunya semuanya ini adalah untuk bersatu dan clear bahwa kalau selama ini ada dibaca karena memang manifest ya sifatnya bahwa sudah ada koalisi itu bahkan ada disebut cawe-cawe dan sebagainya itu adalah sebuah fakta sosial politik, tetapi lantas kedua tokoh tadi sepakat bahwa ini tidak boleh dibiarkan karena ini akan juga bisa mengancam artinya akan menimbulkan dinamika yang kadang-kadang tidak perlu. Bahwa betul dalam konteks kompetisi pasti, tetapi setidaknya tadi ada yang disepakati bersama bahwa masing-masing menghormati keputusan politiknya, termasuk maaf ya, dalam hal ini Pak Luhut menghormati apa yang sudah diputuskan oleh Pak Surya dalam hal ini Nasdem dalam konteks kontestasi sekaligus dan menyangkut misalnya Pak Anies itu secara eksplisit begitu. Tentang nama betul ada diskusi dan sebagainya, tetapi sekali lagi tidak etis. Betul Pak Luhut tidak mengendorse katakanlah kalau bahasa kalian kan mengendorse itu dan sebagainya, dan itu menjadi diskusi yang luar biasa. Tadi Pak sempat menyebut itu kami sudah mengerucut menjadi 5 nama. Tanya siapa saja, itu tim yang menggodok dan kita sepakat akan diserahkan ke calon presiden. Tapi pemerintahan Nasdem sendiri di pemerintahan Ya tetap, Tadi nggak ada bicara soal komite dari koalisi rencana. nggak ada. Ya kita kan sudah kita katakan, kita berupaya sedemikian rupa agar konsisten dengan apa yang selalu kita komitkan ya. Pak Luhut dan dari Pak Luhut memang apa sih saran cawapres atau gimana? Nggak ada. Kriteria dari beliau. Pada dasarnya ini adalah satu hal yang amat membesarkan hati saya ketika para elit politik bangsa ini semuanya mempunyai concern yang sama ya. Kita lebih mengutamakan bagaimana agar suasana yang kondusif tetap terjaga sedemikian rupa agar stabilitas yang kita miliki ini adalah merupakan modal dasar untuk melanjutkan seluruh aspek pembangunan bangsa. Saya pikir ini tawaran-tawaran yang awal sekali saya utarakan untuk mengajak para elit bangsa ini mendahulukan kepentingan kita semuanya. Ya perbedaan, pandangan, pilihan, yang wajar-wajar aja. Sama strateginya Pak, strategi Nasdem untuk menghadapi koalisi besar itu apa Pak? Nah, ya koalisi besar kan itu dalam arti kata kalau dilihat dari portofolio daripada gabungan
Nah, komposisi partai-partai yang ada yang memiliki jumlah suara atau kursi yang relatif cukup mendominasi di Dewan juga sekarang ini. Tetapi hal yang patut kita renungkan dan kita pahami bersama, ini pilpres, ini pemilihan secara langsung. Luhut beri masukan Surya Paloh nama cawapres untuk Anies Baswedan. Dikutip dari CNN Indonesia Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengaku sempat memberikan masukan kepada Ketum Partai Nasdem Surya Paloh soal calon wakil presiden atau cawapres yang nantinya akan mendampingi Anies Baswedan. Pak Surya tanya, ya saya jawab, ya kan saya ditanya, saya jawab, kata Luhut usai bertemu Paloh di Wisma Nusantara Jakarta Jumat 5 Mei. Meski demikian, Luhut tak membeberkan siapa sosok yang disarankannya kepada Paloh sebagai cawapres Anies pada pertemuan itu. Ia hanya mengatakan tak perlu cerita kepada publik, kan gak perlu cerita ke kamu, kata dia. Pertemuan empat mata Luhut dan Surya Paloh digelar tertutup di Wisma Nusantara pada jam makan siang. Pertemuan dua tokoh politik itu membahas dinamika politik terkini jelang Pilpres 2024. Sebelumnya, Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan telah mengerucutkan 5 kandidat cawapres. 5 nama nantinya akan ditawarkan kepada Anies. Meski demikian, koalisi ini belum mengumumkan siapa saja 5 bakal cawapres Anies tersebut. Namun, Wakil Ketua Dewan Syura PKS Sohibul Iman mengatakan tokoh-tokoh cawapres itu diusulkan oleh semua partai koalisi, yaitu PKS, Nasdem, dan Demokrat. Sohibul menjelaskan usulan itu berasal dari pendalaman tim 8 dengan mendengarkan saran dan masukan dari tokoh-tokoh. Nama-nama itu usulan dari partai-partai koalisi dan hasil penelusuran tim 8 setelah mendengar masukan-masukan para tokoh, tutur Sohibul. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra juga menegaskan Anies akan memilih sendiri calon pendampingnya di Pilpres 2024. Kami serahkan kepada Mas Anies untuk memilih wakilnya dan membentuk pasangan yang dapat memenangkan Pilpres 2024, kata Herzaki Kamis 4 Mei. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengaku sempat memberikan masukan kepada Ketum Partai Nasdem Surya Paloh soal calon wakil presiden atau cawapres yang nantinya akan mendampingi Anies Baswedan. Pak Surya tanya, ya saya jawab, ya kan saya ditanya, saya jawab, kata Luhut usai bertemu Paloh di Wisma Nusantara Jakarta Jumat 5 Mei.